Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Dewan Kemakmuran Masjid Subul Salam, seluruh pengurus, orang-orang tua, bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Mudah-mudahan seluruh pengurus Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keluasan rezeki, dan Allah jaga ikhlas dan pengabdian beliau-beliau untuk terus memakmurkan satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang. Bagaimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya nikmat Allah, semuanya dari Allah. Dari itu hanya Allah lah yang berhak kita puji, kita agungkan, karena kalau bukan pemberian dari Allah, kita tidak akan bisa seperti ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyati wa ashabi. Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani li Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Ya mudabbiru arakat turdil khalqa wa tuskhitul khaliqa tuhribu akhirataka bi imarati dunyaka an qaribin anta ma'khudun ya'khuzuka alladhi akhdhuhu alamun syadidun akhzuhu alwanun kathirah ya'khuzuka bil azli an wilayatika ya'khuzuka bil maradi wal dhulli wal faqri ya'khuzuka bi tasliti syada'idi wal ghumumi wal humum ya'khuzuka bi tasliti alsinatil khalqi wa aydihim 'alaika kullu makhluqatihi yusallituha 'alaik tanabbah ya naimu Allahumma aykizna bika walaka amin. Nah, ini meneruskan Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala ngajak kita untuk menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita, menggunakan otak kita.
Ayo kita gunakan akal kita. Kita gunakan pikiran kita. Kalau kata orang Jatiwaringin, ayo kita pakai otak kita nih. Ya. Kira punya otak kita kan? Alhamdulillah. Makanya malu kita masih. Akal, kita masih punya akal. Masya Allah, mahal banget. Ma wahaballahu limri'in hibatan afdala min aqlin wa min adabi. Nggak ada yang paling afdal yang Allah berikan di kita daripada akal dan ilmu. Ya. Allah udah kasih kita akal nih, alhamdulillah. Tapi ingat, akal memang Allah berikan ke kita ini untuk satu alat menalar apa yang Allah perintahkan lewat Nabi kita. Akal Allah ciptakan dan Allah berikan untuk kita agar kita bisa memahami tujuan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah berikan ke kita itu untuk bisa sampai kepada apa yang Allah perintahkan lewat Rasulullah. Jangan sampai salah. Maka akal walaupun dia mahal, walaupun dia berharga, dia tetap makhluk Allah. Akal walaupun dia canggih, tapi itu harus di bawah aturan dan arahan agama. Nggak boleh akal jalan sendiri. Kalau akal jalan sendiri tanpa ada bimbingan agama, ini nanti agama akan diakal-akalin. Kalau akal tidak ada bimbingan dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini nanti semuanya akan serba dilogikakan. Maka banyak banget yang mengatasnamakan tokoh-tokoh Islam, baik yang udah mati ataupun yang masih berkeliaran di zaman sekarang ini, yang bahasanya itu ya dasarannya adalah akal, logika. Sampai dalam satu podcastnya itu dia bilang bahwa kasihan dong orang kafir. Dia berbuat baik, dia berbuat bajik. Di sananya nanti harus neraka jahanam. Coba lihat. Ini bahasa akal ini. Karena akal kita pada saat ada yang berbicara seperti itu. Kasihan dong orang kafir. Kasihan dong mereka yang tidak beragama Islam, yang tidak mengikuti Rasulullah, tapi dia berbuat baik, dia berbuat bijak, dia berbuat sedekah dan yang lainnya, di sana harus dimasukkan neraka. Kasihan dong, pasti. Kalau cara pikiran kita ya iya, benar nggak kira-kira? Iya. Nah inilah salah satu contoh bahwa akal itu harus terus di bawah syariat, di bawah aturan Allah. Karena sesempurnanya akal dia tetap kurang. Karena Allah yang menciptakan. Maka akal ini agar dia tetap benar, ya dia harus dibimbing oleh agama. Terus dinaungi oleh agama. Kemari salah nih, kelewat, dibaliki. Jadi kalau mikirnya udah dasarannya akal, nah repot. Nah itulah salah satu contoh ya beberapa orang yang kita anggap di dalam menyampaikan aturan-aturan ini itu berdasarkan akal. Nah sekarang Syekh Abdul Qadir Jailani ngajak kita, ayo gunakan akal kita. Kemana kita sebenarnya harus bergantung? Kepada yang memiliki segalanya dan memberikan segalanya kepada kita, atau kepada yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, bahkan lemah, dan tidak memberi sedikit pun apapun kepada kita. Ayo kita gunakan akal kita. Akal kita pasti akan mengatakan, ya bergantunglah kepada yang maha segala-galanya, yang maha kaya, yang selama ini sudah memberikan segalanya kepada engkau. Itu akal. Tapi kalau dalam hal pilihan ini saja kita udah nggak sanggup, maka
kita sudah bisa dikatakan orang goblok. Lah, ayo coba dah. Kira-kira paham gak ini maksudnya nih? Ya, belum paham belum. Saya lagi ngajak, bukan ngajak maksudnya, si Abdul Qadir Jailani lagi ngajak kita gunain otak kitanya, kita gunain pikiran kita, akal kita. Kita punya akal nih kan? Nah, malam Kamis nggak ada yang punya akal ngaji. Kita punya akal nih kan? Oke. Bergantung kepada yang maha segala-galanya, yang maha kaya, dan yang pemberiannya tidak pernah putus kepada kita, atau bergantung kepada yang amat lemah, nggak punya sesuatu apapun, dan nggak pernah memberikan sesuatu apapun kepada kita. Mana yang harus kita gantungkan? Gunain akal kita, Pak. Akal dulu kita gunain. Mana yang harus kita bergantung? Kepada siapa yang harus kita bergantung? Ya jelaslah kepada yang maha kuat, yang pemberiannya semuanya sampai saat ini itu adalah dari dia. Nah, akan tidak dianggap orang tersebut tidak berakal. Akan dianggap orang tersebut lebih daripada kerbau kalau dia katakan, ya saya milih inilah yang lemah, yang gak punya apa-apa, yang gak pernah ngasih apa-apa sama saya. Saya pilih inilah. Itu orang berakal apa enggak? Nah, makanya bahasa Allah maha benar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu kayak kambing. Mereka itu kayak kebo. Kalau anjing apa? Cerdas. Anjing mah cerdas, makanya Allah enggak memberikan perumpamaan seperti anjing. Lain keadaan nanti kondisi. Tapi Allah bahasanya ulaika kal an'ami. Kayak kebo, kayak kambing. Balhum adol. Bahkan mereka itu lebih sesat, lebih lebih dungu daripada kambing dan kebo. Paham sampai di sini? Kalau kagak saya ulangin, Pak. Tugas Ustadz mengulangin biar paham, ntar kita amalin. Itu. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu kayak binatang, ya, kayak binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa diberikan perumpamaan oleh Allah seperti kerbau, seperti sapi? Kagak ada otaknya. Otak lu kemana? Kagak dipakai. Nah, kalau di dengkul masih ada otaknya, namanya di dengkul. Bener nggak? Jainal, apa namanya lu? Iya, bener nggak? Kalau di dengkul masih ada. Nah, kalau yang otaknya di dengkul, iya masih ada. Masih ada otaknya. Ini mah kagak ada. Nauzubillahi min. Dah. Ya mudabbiru araka turdil khalqa wa tusqital khaliqa. Wa tuskhitul khaliqa. Wahai manusia kita nih semuanya. Perencana-perencana tangguh. Kenapa sih kalian itu selalu saja membuat bagaimana supaya orang ini bisa senang dengan kamu? Kenapa kerjaan kamu ini selalu ingin ngebuat makhluk ini senang, ridho kepada kamu? Sementara kamu harus selalu dan senantiasa membuat Allah murka. Nah, ini orang punya akal nggak kalau begini? Berarti kita termasuknya orang yang nggak punya akal. Benar nggak? Kita kan, jujur aja Pak, kita tuh lebih sering nyenengin orang, walaupun di situ ada pelanggaran yang membuat Allah murka. Itu kan keseringan kita Pak. Ayo jujur, benar nggak? Kita lebih sering ngebuat makhluk ini senang. Makhluk ini ridho, walaupun harus membuat Allah marah. Inilah ibarat yang Syekh Abdul Qadir Jailani sampaikan, ya mudabbiru araka turdil khalqa wa tuskhitul khaliqa.
Aku melihat kalian ini sepertinya sering bikin makhluk ini senang. Tapi di lain sisi kamu tuh sering banget bikin Allah marah. Hanya sekedar nggak enak sama atasan, dia harus ninggalin sholat. Apa kalau bukan bikin senang makhluk, tapi bikin Allah Sering nggak ini terjadi? Nah, inilah fenomena yang sebenarnya kita hadapi, Pak. Ayo yang masih kerja, kata atasannya, kamu temenin aku ya. Ya udah. Jalan, Pak, izin sholat dulu, Pak. Iya, nanti tanggung. Kamu gimana sih? Siap, Pak. Akhirnya lewat sholat. Allah marah nggak? Ninggalin sholat, Allah marah nggak? Marah. Karena siapa ditinggalin sholat? Karena pengen nyenengin manusia. Manusia di sini, makhluk di sini ada kalanya atasan, ada kalanya bini, ada kalanya duit, ada kalanya banda, ada kalanya apaan aja udah yang ada di dunia ini. Ada Pak tanda tangan? Waduh, tanda tangan Pak. Kalau kagak Bapak nggak bisa ini, karena tanda tangan ini insya Allah Bapak dapat promosi jabatan. Dia mulai mikir dah kan. Kalau sekarang aja gajinya 10 juta, naik jabatan tunjangan ya bisalah 70 juta. Dia udah mulai mikir. Tapi harus bohong Pak di sini. Harus ada hak orang yang dimakan. Harus ada kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Harus ada kecurangan. Harus ada macam-macam. Kalau dia bertahan, bagaimana supaya Allah tetap ridho dan nggak marah? Nggak punya jabatan dia. Nggak mau dia tanda, nggak bakal dia dapat semuanya. Hilang semuanya. Dah, saya mau cari muka sama Allah aja. Saya nggak mau tanda tangan. Cakep banget. Akalnya dipakai. Tapi saat akalnya nggak dipakai, udahlah, ditanda tanganin aja lah. Yang penting atasan saya senang. Yang penting pimpinan saya senang. Yang penting jabatan saya akan bisa dapati. Bagaimana caranya agar semuanya orang ini suka dengan saya, demen dengan saya, hormat dengan saya, itu tujuan saya. Urusan Allah belakang. Nah ini Pak yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kira-kira nyata nggak dalam hidup kita? Sering bikin orang demen, sementara Allah marah. Kalau gua nikah, bini gua marah. Maksudnya? Iyalah, mendingan gua selingkuh, mendingan gua zina. Ya Bapak. Gua nggak mau berantakan keluarga, istri begini. Kalau gua nikah, mendingan zina. Itu namanya lebih milih untuk membuat manusia ridho, sementara Allah marah. Nanti kalau di kuburan Pak ditanya, itu pasti kita gagap. Nauzubillahi min dzalik. Man rabbuka? Siapa Tuhan kau? Nah, itu nanti Pak. Kenapa pertanyaannya ma rabbuka? Itu membutuhkan sebuah kejujuran yang ada di hati kita. Kalau selama dalam kehidupan dunia di hati kita, Allah, semuanya Allah, Tuhan saya Allah, maka saat ditanya man rabbuka, Allahu Rabbi. Ayolah Pak, kita pakai akal kita di Matur Muzi Abdul Jalil. Ayo pakai otak kau. Jangan kepengen orang redo mulu sementara Allah marah. Ya kalau gua nggak ikutin gimana, gua repot. Kalau gua nggak ikutin, kalau gua nggak turutin, dia atasan. Hancurlah karir ke depannya. Hancur semua urusan. Akhirnya dia ikuti pimpinan, dia ikuti atasan, dia ikutin terus. Dia ikuti itu tidak lain adalah agar atasannya, pimpinannya ridha. Sementara Allah murka. Tukhribu akhirataka bi imarati dunyaka. Kau hancurkan akhirat engkau hanya demi memakmurkan
mensejahterakan urusan dunia kamu. Nah, ini nyata sudah Pak kita. Hancur akhirat kita. Yang penting dunia kita makmur. Ya kita mah Pak, kita mah jangankan yang gede-gede. Di bang jalan-jalan aja juga sembahyang rasanya udah lewat. Jangankan jalan-jalan, mancing. Pakai kagak sembahyang. Ya Allah, gue lupa banget. Nah, emang lu ngapain lupa? Kalau dia lupa karena mikirin utang banyak, kita ngertiin. Emang lu ngapa lupa Bang? Gara-gara mancing kuan. La ilaha illallah Muhammadur. Tiba urusan mancing, udah jorannya murah lagi. Yang tukhribu akhirataka bi imarati dunyaka, kau hancurkan akhirat kamu hanya untuk kesejahteraan dunia. Ya Allah, jangan. Lalu para nabi, contoh dari Sayyidina Muhammad, ya, aulia-aulia Allah, ya, itu kebalikannya. Kebalikannya. Untuk akhiratnya ditata dengan rapi, dunianya masa bodoh. Bagaimana zuhudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita nggak bicara Nabi ya, kalau Nabi udah di atas segala-galanya. Bagaimana zuhudnya Sayyidina Umar, seorang khalifah, Pak. Dia harus tidur di tritipan. Tahu tritipan, Pak? Iya. Tuh, yang baru di Ubin tuh depan Masjid Subul Salam itu tritipan namanya, depan. Maka utusan Romawi saat datang menghadap, mana raja kau, mana panglima kau, mana pimpinan kau. Dia pikir ada penjaganya sebagaimana yang dialami di istana. Pas dikasih unjuk lagi ngeringkuk begitu Pak, tidur. Ini benar amir kamu, ini benar pimpinan kamu, ini benar raja kamu. Iya. Goleng Pak. Nah inilah contoh-contoh buat kita bahwa mereka rela menghancurkan dunia mereka. Demi apa? Menata, merapikan akhirat mereka. Lah kalau kita kebalikannya Pak, kalau urusan dunia kita tata habis-habisan, walaupun harus menghancurkan akhirat kita. Benar gak kira-kira? Iya. Makanya sekarang zaman kemunafikan juga begitu Pak. Semuanya lahiriah, pokoknya zohir aja udah rapiin. Hati mau bagaimana kek? Gimana kayak biar dianggap baik, gimana biar dianggap mulia, gimana biar dianggap wah macam-macam. Bagaimana supaya dapat penghargaan, bagaimana supaya dapat posisi. Itu yang jadi target kita. Walaupun di dalamnya itu banyak kehancuran-kehancuran untuk hal-hal yang terkait dengan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin kita Pak. Tapi ingat, yang terus kelakuannya seperti ini, dia hancurkan akhiratnya untuk memakmurkan dunianya. Dia hancurkan akhiratnya untuk memakmurkan, mensejahterakan dunianya. Terus, dia hanya tunduk kepada dunia, tunduk kepada pimpinan, tunduk. Akan tetapi dia enggak pernah memikirkan bagaimana kalau Allah murka. Lihat, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? An qaribin anta ma'khuzun. Enggak pakai lama, sebentar lagi juga kau akan ditindak oleh Allah. Kau akan diambil oleh Allah. Iya. Makanya kan kita ini sering tertipu karena mungkin masih muda, umur gue masih panjang. Jangankan kita yang masih muda-muda, yang udah tua juga masih menganggap jauh besok mau mati, belum sakit, belum apa. Bener gak kira-kira? Itu yang udah tua. Apalagi kita yang masih muda, masih tangeh. Kan pikirannya begitu. Sebenarnya saat Allah Subhanahu wa taala gaibkan tentang kematian kita dan tidak ada satu makhluk pun yang diberikan tembusan kapan dan di mana kita mati, ini sebenarnya kan buat hati-hati kita. Buat hati-hati kita. Biar waspada, biar hati-hati, jangan karena lu sehat romannya kagak mati, enggak. Kalau ketentuannya dari sono mati. Jangan karena kamu masih muda, perasaan kamu, pikiran kamu masih tangeh jauh karena yang tua-tua masih ada. Dirahasiain Pak sama Allah. Di mana dan kapanpun kamu meninggal itu dirahasiain sama Allah. Hanya Allah yang tahu dan tidak diberikan tembusan oleh Allah.
Maknanya biar kita waspada. Biar kita waspada. Tapi memang kalau kewaspadaan ini nggak pernah terlintas, bahkan kita menganggap, ya saya masih panjang umur lah. Yang udah tua-tua, ya saya punya dokter. Dia pikir dokter bisa memanjangkan umurnya. Dia pikir dokter akan punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, orang kalau sudah dipenuhi pikiran dan hatinya kepada dunia, dia menganggap ya saya bisa hidup lah. Dengan saya punya duit, dengan saya punya fasilitas, dengan saya memiliki segalanya, saya bisa terus hidup. Lihat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? An qaribin anta ma'khuzun. Enggak pakai lama. Pada waktu yang Allah tetapkan, kau akan diberikan sanksi tindakan oleh Allah. Ya'khuzuka alladhi akhzuhu alamun syadidun. Yang ngambil kamu, yang nindak kamu, yang tindakannya itu adalah sebuah alamun syadid. Yang azabnya itu perih. Sakitnya itu yang luar biasa. Ingat Pak. Allahu azizun dzuntiqam, Allahu syadidul iqab. Allah maha yang siksaannya itu pedihnya luar biasa. Rasa sakit yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini, itu satu dari 99 rasa sakit yang Allah akan berikan kelak nanti di akhirat. Kita kan belum pernah ngerasain sakit. Gimana sakitnya Pak? Harus terbakar dengan api, tertiban oleh batu api yang terus menghanguskan kita. Belum pernah. Mudah-mudahan Allah selamatkan dunia akhirat. Lihat. Yang kuasa, yang punya ruh kita, yang punya batas ruh kita, yang punya segala-galanya, pencipta kita, itu memiliki azab yang begitu pedih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki azab yang begitu pedih juga memiliki ketetapan waktu kapan dia kehendaki. Pada saat kehendaknya sampai kepada kita, tidak ada satupun yang memiliki kemampuan untuk menolak. Maka yang gila dan yang haus serta menjadikan kedudukan sebagai Tuhannya, jabatan sebagai Tuhannya, dunia sebagai Tuhannya, harta sebagai Tuhannya, perempuan sebagai Tuhannya, ingat Allah yang Maha Kuasa. Lalu apa kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani? Akhzuhu alwanun kathiratun. Siksaannya, tindakannya itu macam-macam. Karena Allah yang Maha Kuasa. Ada orang yang Allah hinakan, ada orang yang Allah siksa. Dengan apa? Dengan Allah bil azli an wilayatika. Dengan ditarik kekuasaannya. Karena dia lagi jadi penguasa, lagi jadi pejabat, luar biasa kuasanya. Seakan-akan dia akan bisa selamat dari segalanya. Seakan-akan dia bisa berbuat segalanya. Allah yang memberikan itu dan Allah yang punya kemampuan untuk melepaskan. Makanya banyak kita lihat kemarin gagahnya pada saat ada jabatan di kanan kiri. Gak ada yang berani. Tahu-tahu nggak lama pensiun. Nggak lama pensiun. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak kelihatan, kabarnya di rumah sakit, sudah lemah. Dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai Pak? Selesai nggak? Selesai. Iya. Kalau itu mau pakai sakit Pak. Namrud itu nggak pakai sakit Pak. Dia tantang Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Sayyidina Ibrahim untuk membawa tentara-tentara Allah. Itu saat itu juga Allah langsung angkat seluruh kekuasaannya dan berikan kehinaan. Iya. Mustafa Ataturk azabahullah, Allah azab. Gimana kuasanya dia?
Dihancurkan seluruh kekuasaan-kekuasaan yang saat itu ada. Dengan dasaran syariat Islam, semua dihancurkan aturan-aturan yang berbau Islam. Dia tantang Allah, dia tantang syariat. Dia tantang Allah, dia perangi seluruh syariat. Sampai azan harus diterjemahkan. Tidak boleh ada bahasa-bahasa yang berbau Al-Quran dan Islam. Giliran Allah hinakan, masih dalam keadaan menjabat, Pak. Allah sudah hinakan dia. Ya kalau cerita-cerita kayak begini tuh Pak, ingat-ingat, Pak, pelajarin, baca. Oh iya ya. Dikasih satu penyakit yang dokternya enak, yang dokternya jijik, yang dibayar jijik. Dulu bagaimana kurang hormatnya orang sama dia, kurang ngagungin gimana manusia sama dia, kurang takut gimana manusia dengan dia. Tapi saat waktunya Allah cabut semuanya itu hilang, Pak. Sekejap Allah akan hinakan seseorang yang kemarin Allah berikan kemuliaan. Hina, Pak. Apa matinya Allah hinakan. Itu bukan kebetulan, Pak, kalau tanah nggak mau nerima dia. Nggak boleh. Itu bukan kebetulan, itu ketetapan Allah. Biar sejarah ini mencatat. Maksudnya sejarah mencatat. Biar makhluk hamba Allah umat Sayyidina Muhammad lihat bagaimana balasan Allah di dunia buat orang-orang seperti itu. Gimana kalau nanti di akhirat? Di dunianya saja orang sudah hinakan dia. Bagaimana nanti di akhirat? Apa dayang-dayangnya kabur, dokter-dokternya jijik. Dan bukan hanya manusia yang jijik yang menghinakan dia, sampai makhluk Allah yang lain pun Allah perintahkan untuk menghinakan dia. Makanya nggak dikuburin, Pak, dia. Dikuburin terangkat, dikuburin terangkat. Bumi tidak mau menerima manusia. Itu bukan kebetulan, karena Allah perintahkan bumi agar apa? Jadi pelajaran buat kita. Ini penantang-penantang agama Allah. Ini penghancur-penghancur agama Allah. Agama Allah mau dihancurkan bagaimanapun tetap akan mulia, karena langsung Allah yang jaga. Tapi Allah akan buktikan kehinaan kepada siapapun yang memerangi agama Allah. Mati, kemana aja udah nggak bisa, tanah tuh nerima. Dihindakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baunya merisikan, baunya menghancurkan seluruh manusia. Kayaknya harus ditaruh di gunung. Di gunung pun nggak bisa dikuburin, digencet sama batu. Makanya kalau ke Turki jangan pakai belajar iseng-iseng ziarah, jangan, Pak. Haram hukumnya ziarah, Pak. Haram hukumnya ziarah ke kuburan Mustafa Tatruk. Yang ada ludahin, Pak. Itu salah satu pengkhianat agama Allah Subhanahu. Tapi ada di Indonesia. Saya adalah orang yang amat ngepen dengan Mustafa Tatruk. Nauzubillahimin. Ya Allah, kasihan amat itu orang. La ilaha illallah. Ada kalanya Allah berikan siksaan kamu dengan nggak mengambil kekuasaan yang kau miliki. Ya khuzuka bil maradi wadh-dhulli wal faqri. Ada kalanya Allah akan hinakan kamu, siksa kamu dengan apa? Dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan kehinaan. Oh, Pak, lihat. Sharon, Perdana Menteri Israel saat itu. Gimana jahatnya dengan Islam. Gimana zalimnya dengan hamba-hamba Allah. Dengan orang-orang, dengan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. 8 tahun kurang, Pak. Kurang lebih. Diazab sama Allah dengan sakit. Mati kagak, kesakitannya iya. Tiap hari teriak. Sama Mustafa Tatruk. Sampai habis seluruh badannya. Terhina, Pak. Orang jijik. Orang jijik. Kalau kita musuhnya jijik wajar. Orang yang selama ini mereka cintai, yang dia cintai jijik, ditinggalin sendiri. Makanya nih abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu, hai para pejabat, hai para penguasa yang sampai saat ini merasa aman, yang sampai saat ini merasa bisa segalanya, ya, yang sampai malam ini mungkin
Antum-antum ini bisa lepas dari apapun bentuk tuduhan. Kalian terlihat cakep, kalian terlihat baik, kalian terlihat segala-galanya. Ingat Pak, diri kita bukan punya kita. Diri kita nih Pak, bukan punya kita. Tapi punya siapa? Allah. Kita aja nggak bisa ngatur jantung kita. Ini giliran pelan nih, giliran lambat. Kita aja nggak mampu Pak bagaimana untuk mengatur tekanan darah. Kita aja nggak bisa mengatur bagaimana masuknya oksigen semuanya ke badan kita, nggak bisa. Itu aja kagak bisa. Karena memang kita bukan punya kita, tapi kita punya Allah. Dan Allah yang menciptakan kita, itulah yang maha kuasa. Ada kalanya orang Allah azab dengan penyakit, dengan kehinaan, kemiskinan, ya Allah. Kemarin sombongnya luar biasa, kesandung korupsi, habis-habisan Pak hartanya. Tiap hari disurakin orang, tiap hari disyukurin orang. Rumahnya disita, hartanya disita, keluarganya pencar, keluarganya hancur. Akhirnya tidak ada satu manusia pun memandang orang tersebut. Ya Allah. Ya'khuzuka bi tasliti syada'idi wal ghumumi wal humum. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala berikan siksa kepada kalian, kepada kita, kepada mereka, nauzubillahi min zalik. Dengan apa? Ya'khuzuka bi tasliti syada'idi wal ghumumi wal humum. Ada kalanya Allah turunkan azab kepada engkau, tindak kau, ambil kau, dengan cara Allah berikan kegelisahan. Kesono gelisah, kemari gelisah. Kesono takut, kemari takut. Di sono kagak tenang, kali ini berangkat ke luar negeri, di sono tenang kagak. Itu kan penyakit Pak. Itu kan azab, kita nggak sadar. Duit banyak nggak terasa banyak, badan sehat nggak terasa sehat, rumah mewah nggak terasa mewah. Kenapa? Karena kegelisahannya Allah letakkan dalam hati. Ya, mendingan kayak kita. Kita mau gelisahnya apa? Paling urusan beras. Tuh gua kagak punya beras ini. Dibisikin sama temannya, tenang, rezeki di tangan Allah dan Allah yang ngatur. Lega, tibang begitu aja lega. Pas besok pagi dapat nyarap nasi. Satu tanding sama bakwan 2. Sama sambal terasi. Dia makannya sedep. Makasih, ya Allah. Ya lah tibang nasi uduk, makasihnya sampai cakep banget. Allah girang gak? Iya, mendingan begitu Pak. Maka Allah maha kuasa. Bisa saja Allah hinakan kita. Dengan apa? Dengan Allah berikan kegelisahan yang luar biasa. Allah berikan kesedihan yang luar biasa. Allah berikan kegundahan yang luar biasa. Ayo, mana enak kita Pak? Makan gelisah, nggak enak makan. Tidur nyaman, tidur kasurnya luar biasa, kamarnya luar biasa, AC-nya luar biasa. Gelisah, nggak bakal enak tidur. Makanya sebenarnya Pak, apalagi kita bicara mereka-mereka para penguasa, para pejabat yang zalim kepada rakyat. Siapapun yang melakukan kezaliman kepada ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melakukan kriminal terhadap hamba-hamba Allah, itu di dunianya Pak, sebelum dia meninggal, kalau Allah tidak berikan hidayat, itu terus akan disiksa dengan kegelisahan. Emang kita pikir enak, Bu, enak banget itu di jalan-jalan naik jet pribadi. Emang kita pikir dia senang? Bagaimana enak Pak, jet yang membawa dia dengan fasilitas yang luar biasa, nggak akan pernah enak kalau memang hatinya penuh dengan kegelisahan dan kegundahan. Ayolah kayak kita nih, emang enak makan kalau kita lagi gelisah. Padahal gelisah kita itu bukan urusan apa-apa, urusan handphone kita kegep sama bini. Nggak enak makan. Bang, kenapa nggak enak Bang? Nggak biasa aja kayak di pora-pora, padahal nggak enak. Karena emang mau lagi gelisah. Emang gelisahnya apa? Handphone saya kelihatan. Lagi WhatsApp-an sama janda, kelihatan bini pora-pora. Itu aja udah gelisah. Gimana kalau kegelisahan tersebut Allah tambahkan setiap hari? Gimana kalau gundah tersebut Allah tambahkan setiap hari? Nggak bakal tenang Pak. Apapun yang mengelilingi kita, kemewahan dunia apapun itu semuanya tidak akan pernah terasa. Nah, mendingan kayak kita nih Pak, tenang gitu, bener gak? Iya, malam belum punya nasi ini masih tenang aja.
Alin ntar ada kue nih. Ada teh, ada. Biarin dah, kue atuh kenyang udah dah, nggak usah pakai makan. Kita mah alhamdulillah tuh, itulah Pak beda-bedanya orang-orang mudah-mudahan yang Allah pilih bakal menjadi penghuninya surga. Jadi di dunia Allah sudah kasih surga. Apa surganya? Ketenangan diri. Ingetin, gua nggak punya salah sama orang kayaknya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Tinggal salah kita terus dia istighfar. Ada nggak harta orang yang aku makan? Dia inget-ingetin, enggak. Alhamdulillah, makasih. Tinggal dosa kita kepada Allah, terus dia istighfar. Tenang, Pak. Tenang nggak? Lah kita mah kagak tenangnya urusan-urusan begitu, Pak. Urusan kecil. Pengertian urusan kecil, apa? Gimana ini, gimana? Terkadang juga itu cepat Allah hilangkan. Cepat Allah berikan solusi. Karena itu memanusiawi. Kalau dikasih gelisah, kalau dikasih gundah, kalau dikasih sedih, itu adalah manusiawi. Tidak lain tujuan Allah memberikan hal-hal itu kepada kita untuk menghapuskan dosa kita. Maka sifatnya itu nggak berkepanjangan. Coba kalau yang korupsi. Kelihatannya doang enak, kelihatannya doang tuh orang korupsi kok nggak terjerat-jerat ya. Dia hanya nunggu bom waktu. Sekarang gua nggak terjerat ntar. Walaupun dia tidak terjerat, hatinya itu terus Allah akan berikan kegelisahan. Maka jangan takut. Ya'khuzuka bitasliti alsinatil khalqi wa aidihim alaika. Ya Allah, mudah-mudahan Allah pelihara, Pak. Allah jaga, ya Allah. Ada yang saya zolimin gak ini orang ya? Mulai ingat dari anak, istri, orang tua, tetangga, teman kerja, di rumah, di kantor, ada nggak yang saya zolimin? Ingat-ingat enggak? Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Rabb. Ingat diri kita. Itu aja Pak. Kalau nggak ada kezoliman yang pernah kita lakukan sama orang lain, insya Allah tenang hidup kita. Tapi kalau ada kezoliman, sampai di kapanpun akan terus tercatat dan terkejar kegelisahan tersebut. Tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta maaf dan minta ridho kepada orang yang pernah kita zalimin, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan buka pintu tobatnya seluas-luasnya. Baru hati kita tenang. Kullu mahlukatihi yusallituha alaika wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.